Oke anak-anak, Bunda Esti mau mengucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Wah, apa kabarnya nih? Sekolah Selamat Minggu pagi. DKI Rengas Dengklok. Apa kabarnya semuanya? Baik. Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Oh, puji Tuhan. Hari ini Bunda Esti melihat keceriaan kalian semua. Kalian sudah siap untuk mengikuti kebaktian Sekolah Minggu GKI Rengas Dengklok, tentunya dengan sukacita semuanya, dengan sukacita semuanya. Wah, dengan sukacita. Apa kalian akan saling mengasihi dengan teman satu dengan yang lainnya? Iya, kita akan mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita akan memulai kebaktian hari ini dengan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita boleh memuji ya. Kamu mau kemana? Hari ini bukan Om, biasanya Om. Cuman buat di rumah doang. Minggu kemarin mancing nggak? Enggak. Anak-anak, tolong di-mute dulu ya. Iya, terima kasih yang sudah memute. Wah, tadi kita sudah menyanyi bersama-sama, yaitu memuji Tuhan dengan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak hari ini sudah mengasihi Tuhan? Siapa yang sudah mengasihi Tuhan? Iya, siapa yang sudah mengasihi papa mama, mengasihi teman-teman kita, mengasihi semua teman-teman, papa mama, dan orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita akan menyanyikan lagu tema dulu nih. Tema hari ini untuk kebaktian Sekolah Minggu GKI Rengas Dengklok, yaitu Janji yang Manis. Kita akan menyanyikan lagu Janji yang Manis.
Oke, anak-anak, untuk mengawali kebaktian sekolah minggu ini, kita akan minta pertolongan kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Yuk, sikap berdoa bagaimana? Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur pada pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu, sekolah minggu, GKI, Rengas Dengklok, hendak memulai kebaktian di hari minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu. Tolong Tuhan, siapkan hati, pikiran mereka, biarlah mereka juga boleh mengerti akan firman Tuhan. Biarlah mereka juga boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan berkati jaringan internet, laptop kami, alat-alat yang kami pergunakan untuk kebaktian ini ya Tuhan, hingga kami boleh melakukan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan lancar. Siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Baik anak-anak. Wah, kita akan apa? Sekarang kita akan mulai siapkan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Sukan. Tapi apa yang disiapkan dulu? Yuk, siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, atau penanya untuk menulis kegiatan hari ini? Anak-anak sudah siapkan semuanya? Anak-anak boleh menjawab, boleh. Yuk. Sudah anak-anak sudah disiapkan Alkitabnya, alat-alat tulisnya? Sudah. Kalau sudah kita siapkan semuanya, kita akan siapkan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Sukan. Mari Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Ya. Alkitabnya udah disiapkan? Sudah. Ya, itu slide-nya ada nggak ya? Tolong slide Alkitab. Slide Alkitabnya, bacaan. Ya, udah, stop. Ya, bacaannya, siapkan bacaannya ya, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Sudah siapkan semua? Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyertai kami. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati sehingga melalui firman Tuhan ini kami dapat melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, slide-nya bisa nanti slide-nya nanti. Ya, anak-anak, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca? Saya. Siapa? Ya, tolong baca. Onel, stop share, Onel. Semuanya, Pak. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Iya, terima kasih, Chris. Nah, Bapak baca ulang ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, anak yang dikasih Tuhan, ingat ini gambar apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Yesus disalibkan. Yesus Ya, Yesus disalibkan atau Yesus mati di kayu salib. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kematiannya di kayu salib, apakah yang terjadi kira-kira dengan Yesus? Siapa yang tahu? Setelah Yesus mati di kayu salib 3 hari kemudian, apa yang terjadi? Bangkit ke surga. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nah, inilah gambarnya. Yesus bangkit. Nah, anak-anak tahu masih ingat perayaan apa yang kita rayakan ketika Yesus bangkit? Paskah. Paskah. Iya, betul. Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit, maka Yesus menampakkan diri kepada siapa? Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena, atau yang lebih tepat lagi adalah menampakkan diri pada murid-muridnya. Nah, anak-anak yang terkasih, meskipun Yesus sudah bangkit, kemudian sudah menampakkan diri pada murid-muridnya, tetapi Yesus tidak ada selamanya dengan murid-muridnya. Meskipun dia sudah bangkit, dia sudah menunjukkan diri kepada murid-muridnya, tidak selamanya Yesus itu ada bersama dengan muridnya. Yesus berkata bahwa ia akan kembali kepada siapa? Yesus akan kembali kepada siapa? Allah Bapa. Kepada Bapanya di surga. Yesus akan kembali kepada Bapanya di surga. Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Lalu siapa anak kira-kira yang melanjutkan tugas pelayanan Yesus setelah Yesus meninggalkan murid-muridnya kembali kepada Bapanya? Ayo, kira-kira siapa yang diberi tugas? Roh Kudus. Hah? Roh Kudus. Roh Kudus. Ada yang lain? Siapa kira-kira? Tugasnya diserahkan kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga berjanji bahwa Roh Kudus akan menyertai mereka, akan menyertai murid-muridnya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus nggak perlu takut, nggak perlu khawatir.
karena ia akan disertai dengan Roh Kudus. Seperti judul cerita tadi, janji Roh Kudus. Nah, janji Roh Kudus adalah akan menyertai kita, akan membimbing kita, akan menolong kita. Itu adalah janji Roh Kudus kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak siap nggak untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik? Halo, siap nggak? Siap. 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 Bapak mau tanya, tadi pagi siapa yang dapat tugas dari mama atau papa? Ada? Ada yang dapat tugas nggak dari pagi tadi? Tugasnya ngapain? Ayo. Ada nggak? Nah, kalau gitu Bapak mau tanya, kemarin sekolah enggak? Iya, hari Jumat. Oh, sekolah? Ada tugas dari Bapak Ibu Guru? Halo? Kok diem ya? Ada nggak? Ada anak? Ada. Nah, tugasnya sudah dikerjakan? Sudah. 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 Bagaimana cara mengerjakan? Sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Sebelum anak-anak mengerjakan tugas, apa yang dilakukan? Ayo, apa yang dilakukan sebelum melaksanakan tugas? Nonton game? Atau main game? Atau ngapain? Berdoa. Berdoa. Kenapa anak-anak berdoa dulu? Agar diberi kepintaran oleh Tuhan. Ayo, kenapa berdoa dulu? Mohon Pertolongan. pimpinan Roh. Mohon pimpinan Roh Kudus. Sebelum melaksanakan tugas, mohon pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus membimbing kita, memampukan kita sehingga kita dapat mengerjakan tugas dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Kita diberi tugas untuk apa? Menyampaikan kabar apa? Sukacita. Kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam melakukan kabar baik atau melakukan kasih, itu tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, anak-anak. Satu contoh, aku mengasihi mama. Nah, anak-anak tunjukkan buktinya apa anak-anak mengasihi mama. Bapak mau tanya pada si siapa ya? Lupa saya, Bapak. Tanya sama si siapa ya? Vincent. Mana Vincent? Halo. Ada Vincent. Vincent kelas 4. Vincent Pedrisco. Ada. Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada, sakit, Pak. Oh, sakit. Febrisco ada, Vincent Febrisco. Nggak ada juga. Nggak ada. Ada. Oh, Christian aja. Chris. Christian mengasihi mama enggak?
Mengasihi. Kasihi. Apa bukti Kris mengasihi mama? Membantu pekerjaan rumah. Membantu. Membantu ngapain? Nyapu. Nyapu. Bisa nyapu? Bisa. Wah. Nah, kalau anak-anak bilang, "Mah, saya mengasihi mama," harus ditunjukkan buktinya apa? Pamannya mijitin mama yang capek seharian bekerja, mengambilkan air minum, atau apa yang anak-anak bisa lakukan itu adalah bukti bahwa anak-anak mengasihi. Jadi melalui tindakan, bukan melalui apa? Kata saja, tetapi harus ditunjukkan melalui perbuatan. Bilang, saya mengasihimu. Tetapi hanya sebatas kata, tidak ada bukti. Nah, kalau di sekolah contohnya apa? Bukti nyata kalau anak-anak mengasihi teman. Apa? Bisa ada yang bisa memberi contoh? Membantu teman kalau tidak mengerti pelajaran. Oh, membantu teman yang tidak bisa pelajaran, bisa. Ada lagi? Kalau temannya jatuh, pamannya apa yang dilakukan? Menolongnya. Nolong, dibawa ke apa? UKS, diobati. Kalau temannya sakit, apa yang dilakukan? Menjenguk. Menjenguk, Mendoakan. mendoakan. Nah, itu adalah contoh nyata bahwa kita mengasihi orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Roh Kudus adalah kepada murid-muridnya, termasuk kita, adalah bahwa kita harus apa? Mengasihi. Mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Nah, kalau kita mengasihi orang lain, maka harus dilakukan dengan tulus. Nah, agar kita dapat mengasihi orang lain dengan tulus, maka Roh Kudus akan memimpin kita, akan membimbing kita, akan memampukan kita, agar kita dapat melakukan dengan ikhlas. Jadi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, intinya adalah kita dapat melakukan segala sesuatu itu karena apa? Karena pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak memimpin kita, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Termasuk anak-anak belajar di sekolah, itu karena pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, setelah kita belajar, harus diawali dan diakhiri dengan doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus, supaya kita dapat belajar dengan baik. Bangun tidur berdoa. Tadi udah berdoa belum? Bangun tidur. Sudah. Sudah. Kalau kita bangun tidur, kita berdoa, pasti kita kan, Tuhan pimpin hidup kami sepanjang hari ini, agar kami dapat melakukan hidup kami dengan baik. Mohon pimpinan Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi inti cerita pada hari ini adalah, pertama, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus yang diberi tugas untuk mengabarkan kasih Kristus kepada semua orang. Kita semua adalah murid Kristus yang diberi tugas untuk mengabarkan kasih Kristus kepada semua orang. Yang kedua, di dalam mengabarkan kasih Kristus,
bukan hanya sebatas kata, bukan hanya sebatas ucapan, tetapi harus dilakukan melalui tindakan atau perbuatan sehari-hari. Harus dilakukan dalam tindakan sehari-hari. Tingkah laku kita, ucapan kita, harus menunjukkan apa? Harus menggambarkan kasih Kristus. Contohnya adalah mendoakan orang tua, mendoakan teman yang sakit, bertutur kata yang sopan, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Dan satu hal anak-anak, jangan takut. Jangan takut dalam mengabarkan kasih Kristus. Oh, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya masih kecil, nggak bisa. Jangan takut. Karena apa? Dalam mengabarkan kasih Kristus, Roh Kudus berjanji, yaitu akan menyertai kita, akan menolong kita, akan memampukan kita. Sehingga kita dapat mengabarkan kasih Kristus kepada semua orang. Amin. Nah, ayat hafalan. Ayo, siapa yang bisa menemukan, dibaca ayat hafalan Yohanes 14 ayat 26. Saya Ayo, baca. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi itulah janji Roh Kudus akan memampukan kita, akan menyertai kita, akan membimbing kita, sehingga kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, pesan ceritanya, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus melakukan kasih melalui perbuatan baik dalam hidup sehari-hari. Itu pesan ceritanya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus melakukan kasih melalui perbuatan baik dalam hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah cerita kita pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus berjanji akan menyertai di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, Bu Esti. Ya, terima kasih Pak Sukan untuk renungan firman-Nya pada hari ini. Nah, anak-anak, kita diingatkan melalui pesan cerita dari Pak Sukan, yaitu janji Roh Kudus, kita tidak boleh takut di dalam mau mengabarkan tentang kabar baik, tentang firman Tuhan untuk sesama kita. Nah, seperti Tuhan Yesus juga masih sayang setia kepada kita. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Seperti lagu hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Kita akan nyanyi ya, Yesus sayang padaku.
Oke anak-anak, terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Untuk itu kami persilahkan untuk Ibu Masa. Oke, terima kasih Bu Esti dan terima kasih anak-anak. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sukan. Nah, sebagai ungkapan terima kasih kita, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi anak-anak yang mempunyai celengan, barangkali udah ada di sampingnya, Ibu boleh lihat, atau amplop persembahannya. Boleh Ibu lihat, coba tunjukkan persembahannya. Mana amplop persembahannya? Ayo, Adakah yang mana? sudah mempersiapkan? Oke, Leonel, mana lagi? Yang Kalau mana? tidak ada celengan, boleh sampul persembahan. Oh, si Ariel, ada lagi? Mana lagi? Ah, kayaknya ini lupa nih mempersiapkan persembahannya. Oke, si Markus. Masukin di amplop ya sayangnya. Terus apa lagi nih? Efraim, sekarang persembahan. Udah adakah persembahannya dipersiapkan? Tangannya sudah dipegang Kak, uangnya langsung ke amplop. Wah, kayaknya ini ada yang belum, Iya, ini Bu masih Masa. bercanda nih. Oh, itu udah ada Kenzo ya. Mana lagi ya? Kayaknya lupa ini, kayaknya mempersiapkan persembahannya. Sudahkah? Oke, Christian. Ya. Anak-anak yang belum, tolong dipersiapkan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, untuk mengiringi persembahan kita yang sudah dipersiapkan, anak-anak memasukkan di dalam amplop atau di dalam celengan, mari kita bernyanyi. Nah, anak-anak, kita sudah mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, maka itu mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaanmu kepada kami. Engkau telah menolong dan menyertai kami, baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan berkat yang sungguh luar biasa kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami mempersembahkan diri kami, mempersembahkan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami lewat orang tua kami, dan biarlah persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan bisa berguna di dalam kegiatan gereja kami, di dalam pelayanan. Bapa dalam surga, kirana Engkau Tuhan memberkati semua, demikian juga orang tua kami yang berusaha untuk mencari nafkah buat kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Masa untuk doa Sama-sama, persembahannya. Bu. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini, kita akan memuji Tuhan kembali. Lagu terakhir yaitu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ya, kalian boleh sambil bergerak ya. Kita akan mendaki gunung yang tinggi. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Tiba saatnya kita akan menutup kebaktian pada minggu hari ini. Kita akan dipimpin oleh Ibu Kristina. Mari Ibu Kristina. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Sinyal di Karangsurya agak kurang bagus ya. Tadi nggak kedengaran waktu persembahannya. Tapi semoga kita dalam doa penutup
Ya, semua lancar dan boleh didengar dengan baik. Ya, anak-anak, Ibu minta dengan tertib sopan, duduk yang benar, nggak ada yang geletak-geletak. Ya, karena kita akan datang sama Tuhan mau berdoa. Jadi duduk yang benar, lipat tangannya. Ya, kita hormati hadirat Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan di pagi hari ini, di mana anak-anak sekolah minggu GKI Rengas Dengklok boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui via Zoom Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan kasih sinyal yang cukup Tuhan. Bapak dalam sorga, biarlah firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Sukan boleh diterima oleh anak-anak dengan baik dan benar. Mereka boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai senantiasa anak-anak dan kami semua, guru sekolah minggu Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami mohon ke dalam tangan-Mu juga untuk minggu depan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami semua anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu GKI Rengas Dengklok di dalam kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh ikut juga sekolah minggu dalam via Zoom Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang terus Tuhan berikan bagi kami Tuhan, dan penyertaan selalu Engkau jauhkan kami dari mara dan bahaya. Terima kasih juga Tuhan buat orang tua kami yang senantiasa membimbing dan menyertai kami dalam mengarahkan kami anak sekolah minggu untuk ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah semuanya itu Tuhan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami senantiasa. Kiranya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sama-sama ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Esti lanjutkan. Ya, terima kasih anak-anak. Kita akan siapkan pikiran kita, hati kita, dan sikap kita dengan baik. Kita akan menerima berkat. Sudah. Berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan pengumuman mungkin dari Ibu Masa. Ada pengumuman. Ya, Bu Masa, maaf, Ibu Kristina. Ya, mari Bu Kristina. Apa-apa Bu, kalau ada tambahan dari Bu Masa kan itu Bu Masa ya. Boleh. Belum move on ya. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak sekolah minggu semuanya. Sungguh luar biasa kita boleh sekolah minggu hari ini. Dan hanya satu pengumuman dari Ibu. Hari Selasa anak sekolah minggu dari kelas kecil sampai tunas remaja kita akan apa ya? Ada apa ya, Leonel? Ada apa? Pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab PA melalui via Zoom yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Sosa. Jadi Ibu minta anak-anak siapkan waktunya, jangan sampai terlambat. Ya, ingat dicentang di kalender supaya kalian jangan lupa. Ingatkan juga kepada orang tuanya, Mama, Papa jangan lupa ya, ingatan saya nanti di hari Selasa. Karena kan besok kita libur merah, jangan ketagihan jadi lupa, jalan-jalan pula ya. Jadi Ibu harapkan Ibu tunggu nanti di Zoom untuk PA anak sekolah minggu. Iya, cuma itu aja.
tetap semangat kita. Semoga nanti di bulan Juni kita bisa onset ketemu face to face ya. Lebih ya, semangat. Terima kasih Lionel untuk operatornya ya. Iya, Ya, terima silakan lagi kasih. kepada Bu Esti. Tambahan, Ayo, boleh tambahan Bu Kris? Boleh tambahan, silakan. Oke, tadi karena udah disebutin sama Bu Esti, dia belum move on nih. Nah, kepada anak-anak, mungkin ada yang belum tahu. Ya, ada yang belum tahu sekarang sudah ada pergantian ketua komisi anak. Jadi sekarang ketuanya Ibu Kristina. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kristina, terima kasih Bu Masa, terima kasih Pak Heru, dan terima kasih untuk Kak Lionel. Iya, sudah bantu di sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Papa Mama yang mendampingi putra-putrinya. Terima kasih anak-anak sekolah minggu GKI Rengas Dengklok. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Foto Tuhan dulu.